Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 252, sebuah chapter yang dibuka dengan serangan sihir bernama Kairyu no Hoko dari Noel. Nah, seperti yang ada di bagian pembuka ini, sebagian besar cerita di chapter 252 terfokus pada cerita pertarungan Vanica melawan Noel yang dibantu oleh Lolopechka. Tapi selain itu, Yuki Tabata juga sempat menyelipkan beberapa hal menarik di chapter ini. Dan salah satunya adalah petunjuk tentang alasan Dante menyuruh Vanica untuk menyerang Lolopechka. Padahal Dactriad sendiri hanya membutuhkan pengguna sihir kegelapan dan pengguna sihir pohon dunia. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 252 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, berbeda dari sebagian besar musuh yang sudah dihadapi oleh Noel yang selalu berusaha untuk menghindari serangan Kairyu no Hoko, di chapter ini Vanica diperlihatkan sama sekali tidak berusaha menghindari serangan tersebut. Bahkan dia menerima serangan Noel ini dengan senang hati, seolah sedang menunjukkan perbedaan kekuatan yang dia miliki. Dan lebih parahnya lagi, setelah menerima dan menghancurkan serangan sihir Noel, Vanica sempat mengecek salah satu serangan terkuat Noel tersebut. Hal menarik kedua, Mimosa bukanlah seorang support atau pendukung yang tidak bisa bertarung. Dan setidaknya itulah gambaran yang diberikan oleh Yuki Tabata dengan menunjukkan pertarungan Mimosa melawan salah satu dark disciple pengguna sihir lidah. Hal menarik ketiga, Vanica sempat membunuh dark disciple pengguna sihir lidah setelah terkena sihir Mimosa. Lalu sebenarnya apa tujuan dari tindakan Vanica ini? Ya, walau tidak dijelaskan secara detail, tapi lewat gambaran yang diberikan oleh Yuki Tabata, dia seolah mengisyaratkan bahwa tindakan Vanica ini bertujuan untuk membantu bawahannya terlepas dari efek sihir Mimosa. Hal menarik kelima, lewat penjelasan yang diberikan oleh Noel dan sebuah flashback singkat tentang penjelasan Lolopechka tentang Dactriad, sang autor akhirnya mengkonfirmasi bahwa seluruh anggota Dactriad memiliki dua atribut sihir, di mana mereka bisa menggunakan dua atribut sihir karena pada dasarnya setiap anggota Dactriad memang sudah memiliki satu atribut sihir. Dan mereka dapat menggunakan satu atribut sihir tambahan berkat iblis yang mereka miliki. Tidak hanya itu, dari fakta ini bisa kita simpulkan juga bahwa setiap pemilik iblis dapat menggunakan sihir iblis mereka. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua iblis memiliki sihir. Mengingat sihir itu sendiri merupakan perwujudan dari pengendalian mana atau kekuatan sihir. Dan tidak semua iblis memiliki kekuatan sihir atau mana. Seperti misalnya iblis milik Asta yang dikatakan tidak memiliki kekuatan sihir oleh Lucifero. Nah, karena itulah bila ada yang bertanya, akankah Asta dapat menggunakan dua atribut sihir? Maka kami akan menjawab kemungkinannya cukup kecil. Mengingat Asta sekaligus iblis yang dia miliki sama-sama tidak memiliki kekuatan sihir atau mana. Oh ya, sedikit tambahan, ada satu cara agar Asta bisa menggunakan sebuah serangan sihir, yaitu dengan memanfaatkan kemampuan dari pedang miliknya. Ingat, salah satu pedang Asta memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengembalikan sebuah serangan sihir. Seperti apa yang dilakukan oleh sang Elder Elf dan apa yang dilakukan oleh Asta saat Asta melawan Mars di dalam sebuah dungeon. Hal menarik keenam, lewat perkataan Lolopechka setelah melihat serangan air yang dia lepaskan dapat dihancurkan dengan mudah oleh Vanica, Yuki Tabata menjelaskan bahwa Lolopechka sudah menyiapkan sebuah rencana untuk mengalahkan Vanica, di mana Lolopechka sendiri dapat menyusun rencana ini karena dia sudah pernah bertarung melawan Vanica dan juga Megicula. Lalu seperti apakah rencana yang sudah disiapkan oleh Lolopechka ini? Dan sanggupkah Lolopechka mengalahkan Vanica dengan rencana yang dia miliki? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, seperti yang kita ketahui bersama, di tengah pertarungan melawan Noel dan juga Lolopechka, Vanica sempat menyebutkan kalau Zenon dan juga Dante saat ini sedang berusaha untuk membawa pengguna sihir kegelapan dan pengguna sihir pohon dunia hidup-hidup menuju Spade Kingdom. Sedangkan Vanica sendiri ditugaskan untuk menyerang Heart Kingdom dan membunuh Lolopechka.
Nah, sadarkah kalian dalam adegan ini, sang autor sudah mengkonfirmasi satu fakta penting dan mengisyaratkan sesuatu yang cukup menarik, di mana satu fakta pentingnya adalah Spade Kingdom membutuhkan pengguna sihir kegelapan dan pengguna sihir pohon dunia dalam kondisi hidup. Jadi bisa dipastikan bahwa nyawa Kapten Yami dan William tidaklah terancam, setidaknya untuk saat ini. Sedangkan satu hal menarik yang ditekankan di sini adalah Lolopechka seolah menjadi salah satu momok atau ancaman yang lebih besar bagi rencana Dactyad dibandingkan dengan Kerajaan Clover beserta seluruh kesatria sihir sekaligus kaisar sihir yang dimiliki oleh Kerajaan Clover. Tapi mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena di manga Black Clover, Dactyad sendiri seolah tidak menghiraukan atau tidak peduli sama sekali dengan Kerajaan Clover. Padahal dari penggambaran yang sudah diberikan, Dante, si pemimpin Dactyad, merupakan seorang karakter yang sangat berhati-hati dalam menjalankan rencananya. Terbukti dia rela menunggu 6 bulan sebelum melakukan pergerakan. Padahal bila dia mau, dia dapat menyerang Kerajaan Hati sebelum para kesatria sihir dari Kerajaan Clover menjalani latihan. Dan menurut kami, bila Kerajaan Clover merupakan ancaman yang lebih besar dari Lolopechka, Dante pasti akan memberikan perintah atau melakukan penyerangan untuk menghancurkan Kerajaan Clover terlebih dahulu. Lalu mengapa Lolopechka bisa dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi rencana Dactyad dibandingkan dengan Kerajaan Clover? Nah, mengenai hal ini sebenarnya belum dijelaskan sama sekali oleh Yuki Tabata. Tapi menurut kami tidak menutup kemungkinan bahwa alasannya adalah karena di chapter ini sempat dijelaskan bahwa Lolopechka merupakan seorang ratu yang mewarisi semua pengetahuan dan pengalaman dari ratu-ratu sebelumnya. Dan cukup masuk akal bila Lolopechka sebenarnya bisa mencari cara untuk menggagalkan terbukanya gerbang dunia iblis. Dan dari fakta bahwa Lolopechka bisa mendapatkan informasi tentang kerusakan yang bisa terjadi akibat suksesnya rencana Dactyad, sang autor seolah mengisyaratkan kalau di masa lalu gerbang dunia iblis sudah pernah terbuka. Tapi bila memang benar gerbang dunia iblis sudah pernah terbuka di masa lalu, kemudian siapakah yang sudah membuka gerbang tersebut? Ya, kemungkinan leluhur dari Dactyad sih. Nah, selanjutnya siapakah yang sudah menutup gerbang tersebut? Mengingat saat ini gerbang dunia iblis sudah tertutup. Ya, untuk hal ini belum ada petunjuk sih. Tapi bila gerbang dunia iblis memang sudah pernah terbuka dan tertutup di masa lalu, maka cukup masuk akal bila Lolopechka mewarisi informasi tentang cara untuk menutup gerbang tersebut. Lalu menurut kalian penjelasanku jelas enggak sih? Atau malah muter-muter? Tolong tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ke-8, lewat perkataan Lolopechka dan juga Vanica, bisa kita simpulkan bahwa dunia Black Clover akan mengalami sebuah kekacauan besar-besaran ketika gerbang dunia iblis terbuka. Tapi uniknya di sini mereka berdua tidak menyebutkan bahwa umat manusia akan punah. Ya, dari sini maka bisa kita simpulkan ada beberapa cara agar bisa selamat dari kekacauan tersebut. Dan kata Vanica sih hanya orang-orang kuat yang bisa selamat. Tapi faktanya saat ini masih banyak rakyat jelata dengan kekuatan yang lemah dan masih hidup. Hal menarik ke-9, Noel diperlihatkan mendapatkan form baru di chapter ini. Dan dari nama yang digunakan oleh form baru Noel ini seolah mengisyaratkan kalau form baru Noel ini hanyalah bentuk variasi dari sihir Valkyrie Dress. Dan dari sini maka ada kemungkinan kalau kedepannya Noel akan memiliki beberapa variasi dari sihir Valkyrie Dress miliknya. Lalu sebelum kami akhiri video ini, kami ingin menjawab sebuah pertanyaan yang berbunyi, akankah Noel dan Lolopechka kalah dari Vanica? Ya, menurutku ada dua kemungkinan sih. Dan kemungkinan pertama, bila Yuki Tabata melanjutkan tren kekalahan Yuno dan juga Asta dari anggota Dactyad, maka cukup masuk akal bila Lolopechka dan juga Noel akan kalah dalam pertarungan melawan Vanica. Ya, walaupun tadi kami sempat menyebutkan bahwa Lolopechka sudah menyiapkan sebuah rencana. Tapi perlu diingat, di saat Dactyad berkumpul, Yuki Tabata seolah mengisyaratkan bahwa saat ini Vanica sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian kemungkinan yang kedua, Lolopechka dan Noel akan mendapatkan bantuan atau paling tidak akan ada sebuah kejutan di akhir pertarungan mereka hingga membuat hasil dari pertarungan mereka tertunda oleh sesuatu. Sekian dari kami and see ya.